warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yang saya hormati Ustaz Ahmad Junaidi selaku Ketua Arsy, Ustaz Nuruddin, dari KHI, kemudian Ustaz Sumedi, wabil khusus Ustaz Syarif Baraja, Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustaz, beserta Ustaz Fauzil Azim. Semoga Allah limpahkan keberkahan pada beliau semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita pernah berdiskusi lama tentang tema sihir dan sejenisnya. Yang tema sihir itu insya Allah para peruqyah sudah cukup paham tentang prakteknya, perkembangannya dari waktu ke waktu. Namun kemudian di zaman ini ada model-model bentuk praktek-praktek yang nuansanya, prakteknya dan hasilnya itu mirip dengan sihir, tapi kemudian dikemas dengan bahasa ilmiah. Dan itulah yang akhirnya membuat kita menjadi berpikir apakah ini betul-betul masuk sihir atau bukan. Karena faktanya itu betul-betul berpengaruh kepada klien, dan itu kita temui bersama dalam dunia syariah. Tema sihir itu kemudian bergeser. Yang dulunya secara zahir nyata berinteraksi dengan dukun, berinteraksi dengan jin, berinteraksi dengan mantra, buhul-buhul dan yang lainnya. Namun ada praktek yang lain yang efeknya itu sama proses dengan sihir, tetapi tidak menggunakan pola-pola yang lama. Jadi sihir itu dalam prakteknya telah mengalami perkembangan yang sedemikian luar biasa. Efeknya sama, hasilnya sama, hanya saja prosesnya menjadi tidak sama. Disinilah kemudian kita menjadi seperti gagap untuk mendefinisikan fenomena itu. Walaupun pada prakteknya kita menemukan dalam banyak kasus-kasus terapi ruqyah itu, mereka pun sama-sama reaksi ketika diruqyah. Tetapi menjadi sulit disimpulkan kalau sebelumnya itu begitu mudah, misalnya setelah mempelajari ilmu supranatural tertentu misalnya, kita begitu mudah bisa menyimpulkan ini bagian dari praktek sihir atau perdukunan. Tetapi begitu masuk ke zaman sekarang, zaman modern ini, dengan praktek yang berbeda. Tapi toh hasilnya pada sebagian besar kasus ini kita temukan ketika diruqyah betul-betul reaksi. Dan fenomena itu sangat lazim ditemui di dunia ruqyah syariah. Kalau sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak dalam rangka untuk memvonis satu muslim kepada muslim yang lain. Kita hanya ingin sekedar membicarakan ada fenomena yang kita temui dari klien-klien yang kita temui. Fenomena berupa setelah mereka mempelajari disiplin ilmu A, B, C, lalu kemudian terjadi perubahan karakter dalam dirinya, hilang nikmat dalam beribadah. Kemudian salah satu bentuk ekstrimnya sakit, konflik, dan begitu diruqyah muncullah reaksi gangguan jin. Itu fenomena yang betul-betul ditemukan oleh banyak peruqyah, dan kita saya kira menemukan hal-hal semacam itu. Jadi ketika kita mendiskusikan tema yang hari ini kita bahas, itu bukan dalam rangka untuk memvonis satu muslim dengan muslim yang lain, tetapi kita akan mencoba untuk menelaah sebenarnya apakah yang terjadi dan kita temui dalam dunia terapi ini. Jadi ini alasan kami Syarif Baraja dan teman-teman sekalian, kenapa akhirnya kita mengangkat tema ini kembali? Karena kita menemukan data di lapangan sangat banyak. Mereka yang telah mengikuti model-model pelatihan ini terjadi perubahan-perubahan semacam itu. Dan saya kira kita semua, insya Allah para terapis pernah menemui kasus-kasus itu. Nah persoalannya kemudian adalah tema tentang NLP dan hipnosis itu, karena tadi memasuki era modern dikemas dengan sangat baik, kita seperti tidak punya clue untuk menyimpulkan ini kategori sihir atau bukan. Itu persoalan besarnya. Sehingga kemudian tidak mengherankan jika antum atau kita semua cari literatur di internet, bagaimana pandangan ulama tentang hipnosis, bagaimana pandangan ulama tentang
kontemporer sebenarnya, sangat sesuai dengan perkembangan zaman. Hanya saja selama ini kita menggunakan tema sihir itu, definisi sihir itu adalah praktek bentuk seorang yang bekerja sama dengan jin pakai buhul dan sejenisnya, hanya sebatas itu. Padahal dalam definisi yang disebutkan oleh para ulama itu lebih luas dari itu. Nah, kita tidak menjadi hakim baru begitu keluar dari majelis ini. Karena nanti kalau aku melihat buku-buku ini yang sudah kita kumpulkan, ini fatwanya hitam putih begitu. Makanya kalau nanti kita baca ini, akhirnya jadi hakim. Keluar dari majelis ini nyari ngasih stempel semua. Ah, ini sesat, ah ini keliru, ah ini fitnah. Kita tidak menginginkan begitu. Oleh karena itu kita melengkapi dengan buku ini. Buku ini ada sejarahnya, cara berpikirnya, dan di bagian akhir ada pendapat yang sangat bagus dari Dr. Kurdi tentang bagaimana menyikapi atau bagaimana cara langkah kita untuk mengantisipasi NLP dan sejenisnya. Baik, yang ketiga, teman-teman sekalian, di tema ini sebenarnya yang dibahas oleh para ulama ini ada dua sudut pandang besar. Yang pertama klasik, yang kedua kontemporer. Ustaz Fauzil Adzim bisa menjelaskan tentang NLP itu apa dan sejarahnya bagaimana. Jadi beliau mengajak kita untuk tidak membicarakan teknik per teknik, karena itu tadi bahwa NLP itu dibangun dari sekian banyak ilmu dikumpulkan menjadi satu. Di situ ada teknik komunikasi, di situ ada ada administrasi, ada psikologi, semuanya digabungkan menjadi satu. Yang pada asalnya seandainya ilmu ini dikembalikan kepada ilmu aslinya, dia tidak ada kaitannya dengan NLP. Itu makanya kemudian kalau kita ketemu dengan para praktisinya, mereka menunjukkan cara prakteknya, di mana salahnya? Begitu. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya ilmunya itu diambil dari satu ilmu yang
itu tidak ada kaitannya dengan NLP. Jadi masalahnya bukan pada teknik per tekniknya, tetapi kerangka berpikir yang ada di NLP itu. Maka nanti ketika kita mau diskusi lebih lanjut, jadi cara membangun berpikirnya begitu dulu. Makanya nanti betul-betul pahami di buku yang kedua ini. Ini langkah untuk memahami NLP. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, apa yang kita inginkan dari majelis ini? Majelis ini sejak awal kita setting bahwa yang dihadirkan adalah para praktisi ruqyah dan yang dekat dengan para praktisi ruqyah. Jadi memang sengaja kita tidak memblow up terbuka, karena memang kita ingin menguatkan dan memahamkan di internal para peruqyah terlebih dahulu. Karena memang ada sebagian yang menggunakan sejenis hipnosis dalam praktek ruqyahnya. Kita perlu menyampaikan ini agar nanti Arsy memiliki panduan yang betul-betul jelas, walaupun nanti mungkin ada sebagian yang cara penyikapannya misalnya seperti jimat, itu di teman-teman Aswaja membolehkan, kita di Arsy tidak membolehkan. Jadi nanti ada poin-poin yang begitu, dan ini sikap yang akan dibangun oleh Arsy. Jadi para peruqyah Arsy nanti sikapnya insya Allah akan sama terhadap NLP dan hipnosis. Jadi bagi yang masih ingin terus bergabung dengan Arsy, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut dari Ustadz Junaidi. Jadi itu arahnya, kenapa kemudian kita hadirkan adalah para peruqyah. Nah, harapan kita nanti setelah ini kita akan ada diskusi lanjutan. Karena praktek-praktek di lapangan itu sangat beragam. Nanti akan ada hipnosis seperti untuk obesitas, kemudian untuk anestesi, kemudian untuk motivasi anak sekolah, kemudian pelatihan motivasi bisnis. Itu sangat luar biasa beragamnya. Jadi perkembangan dunia hipnosis dan NLP ini sangat luar biasa. Nah, itu makanya kemudian kita perlu memperkaya ilmu ini. Oleh karena itu, kita berharap kita tidak nabrak-nabrak nanti ya, setelah dari majelis ini kemudian di-share kemana-mana, ngajak berantem orang. Jangan gitu ya. Karena kita hanya ingin membangun pemahaman yang kuat dulu di internal kita. Karena perlu waktu untuk sampai pada tataran diskusi dengan pihak eksternal. Kita ingin memahami tema ini dengan lebih baik insya Allah. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir, setelah mudah-mudahan nanti masing-masing komunitas bisa bergerak di tengah komunitasnya, mudah-mudahan kita punya kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan bersama dari majelis ini, tindak lanjut apa yang harus kita lakukan pasca ini semua. Jadi besok siang atau sore kita akan diskusikan hal-hal yang masih syubhat, yang masih meragukan. Misalnya hipnosis itu ternyata diukur dengan EEG kok muncul ya, itu gimana cara memahaminya dan lain sebagainya, itu akan kita bahas diskusinya besok insya Allah. Dan kita perlu langkah bersama, kesepakatan bersama nanti apa yang harus kita tuju setelah ini. Ini mungkin teman-teman sekalian maksud kami mengadakan majelis ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa menindaklanjuti diskusi ini di masing-masing grup-grup kita. Kita masih banyak PR. Teman-teman perlu sadari bahwa lawan dalam tanda kutip ya, lawan yang mengusung hipnosis, NLP dan sejenisnya ini tidak sama seperti dunia perdukunan. Ya, tidak sama. Mereka sangat terstruktur, kemudian pendanaan kuat, kemudian backup sisi profesional sangat kuat, sehingga mereka pasti juga di backup oleh hukum. Jadi kita tidak bisa diskusi ini dengan emosional. Ya, dan saya minta maaf ini agak provokatif ini judulnya di depan nih, hancurnya klaim NLP. Judulnya agak provokatif. Mohon nanti ketika antum diskusi dengan siapapun, mudah-mudahan dengan bahasa yang lebih ringan, betul-betul dengan sudut pandang ilmiah. Saya kira itu saudara-saudara sekalian, semoga Allah berkahi majelis ini, semoga Allah berikan kekuatan. Jika ada kurang dan lebihnya apa yang telah disediakan oleh panitia, saya mewakili teman-teman panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kebaikan, yaitu semua karena fadilah yang Allah berikan kepada kita. Hanya satu harapan kita, harapan kami semua,
kita mendapatkan manfaat yang besar, ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, ukhuwah yang terjaga dari majelis ini insyaallah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.